Bu, saya sama adik kelasnya Pak Indro. Saya kenal banget Pak Indro di SD Trisula dulu. Saya orang yang selalu dipalak sama bini gue nangis. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di satu lagi episode Cerita Masa Kecilku, sebuah konten podcast di kanal YouTube Pita Kuning. Di sini kita akan ketemu dengan sejumlah bintang tamu, kemudian akan ngobrol soal masa kecilnya seperti apa, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Anak-anak pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Seringkali kita ngerasa apa yang berharga dari hidup gua gitu aja gitu. Tapi ketika mulai diungkap di cerita ini, kadang-kadang jadi ada nilai untuk yang nonton, kadang-kadang jadi hiburan juga. Tapi terlebih lagi itu membuat kita sadar bahwa ternyata sesuatu yang kita anggap sebagai yang biasa aja udah berlalu itu bisa bernilai tinggi, bahkan dicita-citakan oleh adik-adik pasien kanker. Mereka juga ingin tumbuh dewasa sehingga dia bisa cerita waktu kecilnya seperti apa. Nah, ini adalah pesan utamanya dari podcast Cerita Masa Kecilku ini. Seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kami punya sponsor. Lotus Archie punya program namanya Golden Hearted Heroes, di mana kami mencari pahlawan berhati mulia, ya kan, seperti logam mulia ya, pahlawan berhati mulia yang ingin membantu adik-adik pasien kanker ini dengan berbagai macam cara. Yang pasti setiap kali teman-teman beli emas di official store-nya Lotus Archie di Tokopedia, itu udah ikut menyumbangkan untuk adik-adik pasien kanker. Kalau misalkan mau menyumbangkan langsung juga bisa lewat Lotus Archie, dan nanti akan ada token of appreciation kalau misalnya ada nilai-nilai tertentu, nanti tokennya beda-beda. Dan juga bisa juga dengan menyebarkan campaign digitalnya, kan hashtag Golden Hearted Heroes-nya ada tuh, Golden Hearted Heroes-nya diramaikan, nanti juga akan jadi akumulasi untuk membantu adik pasien kanker. Nah, sekarang bintang tamunya sangat spesial. Seseorang yang sudah bersama dengan saya berkarya di dunia komedi. Saya tersanjung sekali bisa terlibat berkarya dengan beliau sekitar 10 tahunan lebih. Kali ini keluarga dan orang dekat manggilnya Joy. Kita mengenalnya dengan Pak De Indro. Apa kabar Pak De Indro? Alhamdulillah baik-baik. Kan Indro Joyo Kusumonegoro. Yap. Iya. Kalau Joy itu panggilan keluarga atau panggilan teman sih? Panggilan ya banyak orang lah ya, temen ya, kadang-kadang keluarga ya. Jadi gini, itu kan sebetulnya gini. Namaku Indro Joyo Kusumonegoro. Aku sering diledekin dari kecil. Joy gitu. Kenapa Joy? Karena dari Joyo gitu kan. Joyo, iya. Pak Joyo, ini kan orang kampung. Joy, nah ini di kota di Indonesia. Iya, Di iya, Jakarta. iya. Joy gitu. Iya. Dulu masih tulisannya DJOI. DJOI? Iya kan, aku Iya. Orde Lambretta ya. Orde Lambretta ya. Udah lampau banci lagi. Orde Lambretta. Terus gitu? Iya kayak gitu. Jadi di sekolah gitu juga gitu, terutama SMA gitu. Kalau SD itu masih, SMP masih ada yang Indro, masih ada yang Joy kayak gitu. Jadi masih Indro-nya itu yang sebetulnya dikasih namanya oleh keluarga aku masih berasa gitu. Tapi begitu SMA ada temanku satu yang menterkenalkan banget sampai ditulis di atas kelas. Jadi kita punya lambang kan, kita punya lambang tiap kelas ya, kita lambangnya kuda. Itu terinspirasi dari aku seneng kuda. Dari aku. Di bawahnya ditulis DJOI dong. Joy. Jadi semua sekarang itu apa sih? Indro. Si Indro Joyo. Joy. Oh, jadi itu semakin banyak manggil Joy. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk yang belum tahu, keterlibatan gue dengan Pak De Indro itu bukan cuman karena kami sama-sama ada di kesenian stand up komedi, tapi Pak De Indro ini juga adalah pengawas dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia atau Pita Kuning. Bersama dengan Pak De Indro mengawasi kelakuan, kan kalau gue kan sebagai pembina ya, ada Raka sebagai ketua dan timnya. Itu udah dari cukup lama berusaha untuk membantu adik-adik pasien kanker, dan sekarang kita ulang tahun ke-16 Pak De. 16 tahun loh, 16 tahun, dan yang kami bantu sekarang juga udah semakin luas. Kita ada di Medan, ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jogja megang 9 anak kalau nggak salah, di Medan ada 5 anak kalau nggak salah, di Bali mungkin 6 atau 7, di Jakarta ada sekitar hampir 30 anak. Jadi dibimbing juga sama Pak De Indro, dikasih nasihat, dikasih masukan, diawasin, dan akhirnya bertumbuh. Jadi terima kasih juga Pak De Indro.
Udah. Aku yang terima kasih. Us, Anda memberikan tempat buat saya berbuat kebaikan. memang saya orang baik, tolong diingat ya, saya orang baik. Jadi yang bilang saya tolong, saya orang baik ya. Baik pecinta kucing. Oke, Pak Indro, Yap. jadi di podcast ini pokoknya yang kita bahas cuma dari lahir sampai SMA. Oh gitu. Lepas dari itu udah Mudah-mudahan kayaknya Anda agak telat sih minta saya. Gitu. Kenapa tuh? Mudah-mudahan saya masih ingat. udah lampau banget soalnya. Iya, Ya. benar. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja, kita gali pelan-pelan. Ah, iya, Karena anak-anak ini pita kuning juga itu ada kayak lulusnya gitu. Kalau misalnya dia udah keluar dari rentang umur anak, berarti udah, walaupun mungkin masih punya kanker, tapi udah bukan di pita kuning lagi. Tentu harapan kita tetap membimbing sampai kankernya hilang dari tubuh. Kemudian kan ada rentang waktu yang mesti ditungguin 5 tahun. Kalau 5 tahun kankernya nggak balik, berarti benar-benar sembuh. Nah, cuman kita akan fokus di masa anak-anaknya saja. Sebenarnya salah satu fakta yang paling menarik sempat diungkap sama Pak Indro sebelum kami mulai rekaman. Kalau kita buka Wikipedia aja, Wikipedia maksud gue yang gue Purbalingga itu. ya, kalau kita buka Wikipedia, Pak Indro tuh tulisannya kelahiran Purbalingga. Purbalingga. Iya. Padahal aslinya? Jakarta, Pak. Nah, siapa tuh orang yang nulis itu? Siapa tuh kalau Nggak boleh tahu Hah? yang mulai siapa, dan serunya semua media sekarang ngambilnya dari Wikipedia. Iya. Tetap ditulis Purbalingga. Padahal orangnya bisa ditanya sebenarnya ya. Iya. Bisa dicek aja Bisa langsung. Ya? dicek. Kan bisa Indonesia. kayak gitu ya? Nggak tahu. Elah, gua mau nanya sama lu yang mudaan yang lebih wawasannya hebat. Jadi gini, masalahnya kan di internet itu, apalagi Wikipedia ya, semua orang bisa ngasih tambahan informasi. Itu Wikipedia juga punya gue juga banyak yang ngaco. Nggak bisa di ini. Udah dihubungin Iya. sama anak gua. Iya, nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa berarti. diperbaiki, Iya. susah. Tapi KTP tulisannya? KTP Jakarta dong. Oh iya. Walaupun Siapa tahu pas lihat, walaupun kok KTP Purbalingga juga? Berarti gue yang salah selama ini. ini kan sebetulnya cara berpikirnya sama dengan media sosial sekarang. Iya betul sih. Orang ngerti kagak main terusin. Nah itu betul kan ngerti sama. kagak main bikin nyebarin Iya, juga. Iya, ngerti betul. kagak ngomong ya Iya, kan. iya. Gitu. Tapi kelahiran Jakarta berarti? Jakarta, Pak. Tanggal 8 Mei 1958. tanggal ulang tahun anak saya. Gue sampai sekarang masih punya tuh foto. Jadi Lu di pakai post- nanya. Iya Kita kan? kan selalu Ya ini. kan harus keluar. Ya keluarnya. Ntar orang nanya kenapa Panji yang jawab ulang tahunnya pada itu. Jadi gue sampai sekarang masih nyimpen ada satu foto Pak Indro ketemu sama Dipo. Dua-duanya gini kayak. Mereka sama-sama berulang tahun tanggal 8 Mei. Tahunnya aja yang beda. Nah, 8 Mei tahun tadi tahun berapa? Tahun 1958 banyak ya. 58 ya. Tahun 58. Ya. Berarti belum GT ke Blitz PKI itu. Belum Saya ada, mengalami betul gitu. belum ada Super Semar tuh. Belum ada tuh. Belum ada. Gue pengen tahu, gue lupa deh Pak Indro. Pak Indro tuh anak keberapa dari berapa sih? Anak ke-1 dari 1. Tunggal. Iya. Orang tuanya ketemunya di mana? Maksudnya pas ini jadi ketemuan tuh dari mana? Kalau gua kan Jadi selalu gini, cerita orang tua kalau- gua ketemunya pas demo. Makanya anaknya rusuh. Kalau Mereka ketemu pas aksi massa. kalau babe menyak gue konon pertemuannya ibu gue kan memang orang Purbalingga. Bapak gue Itu berarti ya. daerah perjuangannya di Purbalingga, di Banyumas. Banyumas. Dan sampai dengan sebelum kemerdekaan dia kepala polisi negara dulu kan gitu kan, kepala polisi negara di Karisidenan Banyumas. Gitu. Jadi yang Ditangkap kali ya? yang membawa ke Jakarta itu ketika dia ditangkap Belanda, mau dieksekusi, diselamatin sama Hamengkubuwono, dibawa ke Jogja. Ibu gue hijrah ke Jogja, ngungsi konon seminggu dari Banyumas ke itu. Nah, setelah Hamengkubuwono menerima jadi RI, dia kan juga bedol desa, dia bawa anak buah semua untuk ada di RI. Salah satunya babe gue dibawa dan dia punya tugas untuk sama-sama mendirikan Kepolisian Republik Indonesia kayak gitu. Dari situ kami di Jakarta. Bayangin gue belum ada. Itu tahun berapa gue nggak tahu. Iya. Tapi gue lahir 58 itu di mana babe gue memang sudah. Tapi itu kan settle. Pak De baru cerita soal ibu dan bapaknya bisa ada di satu kota. Ketemunya gimana? Kenalannya gimana? Nah itu yang gue nggak pernah dengar tuh ketemunya bagaimana. Tapi bapaknya Pak De Indro polisi berarti? Polisi. Oh mungkin. Sampai dengan terakhir sampai dengan RI Iya. dia Kepolisian Republik Indonesia, Polri.
atau AKRI dulu, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Ya berarti mungkin jatuh cintanya ngeliat pria berseragam kali, siapa nih cakep banget. Kali. Iya gak sih? Hampir sama Banci ya. Banci kan nggak boleh lihat seragam. Bener. Beneran. Seragam pramuka aja demen. Ada sesuatu dengan pria-pria berseragam kelihatannya ya. Jadi mungkin siapa nih Cuco. cakep. Ih, cakep bener ya. Jadi mungkin jatuh cintanya di situ. Iya. Terus berarti Pade Indro lahir di keluarga kepolisian kurang lebihnya? Iya. Iya, kayak gimana tuh ya? Maksudnya kita tapi- ngomongin pada zaman itu Ya, kebetulan bapakku kan saat itu memang pangkatnya udah tinggi lah ya. Untuk orang sini. Kita ngomongin pangkat ya, bukan kekayaan ya. Iya, iya. Pangkatnya udah tinggi. Jadi nggak tahu kenapa babe gue tuh nggak mau ditangsi. Apa sih tangsi itu? Tangsi itu apa ya? Kalau kita ngomong sekarang disangkanya Tangerang City soalnya nih emang Oh iya netizen iya nih. benar. Beda. Jadi kompleks gitu. Oh, nggak mau di kompleks polisi. Kompleks polisi, pokoknya di Iya, iya, daerah iya, itu iya, gitu. iya. Diseragamkan di situ. Karena bapakku berpikiran, ini jalan pikiran dia. Hmm. Polisi itu harus ada di mana-mana kecuali infanteri. Brimob misalnya, dia harus ada di asrama. Karena dia bisa dimobilisasi kapanpun. Iya, Tapi diberangkatin kemana polisi itu sebagai abdi negara harus ada di mana-mana. Kalau bisa di setiap RT ada polisi. Kayak gitu. Iya, Mau yang rendah pangkatnya, mau yang tinggi pangkatnya. Iya, iya. Itu kalau bisa di sana. Dan babe gue penganut itu banget dan dia aplikasikan pada dirinya sendiri gitu. Dan satu hal lagi itu menjaga yaitu. Makanya gue sampai sekarang sejujurnya nggak ngerti gue ada primordial gaya itu ya, misalnya yang profesinya tentara bapak kita, polisi bapak kita, kenapa jadi kita bikin klubnya gitu loh. Organisasinya gitu. Iya. Atas dasar apa gitu? Iya, Itu iya, gua iya. ya nggak tahu ya, mungkin gue bodoh. Iya. Nggak nyampe pikiran gue. Apalagi kemudian bergerak dalam bidang yang wah Iya. ini keamanan juga Iya, gitu. iya. Gitu. Dari mana gitu pikiran itu gue nggak ngerti. Gitu. Nggak mesti Nah, sebenarnya. kenapa? Karena kelihatannya gue pola pikir gue kayak babe gue gitu. Iya. Bahwa polisi itu abdi negara. Gue nggak pakai pakaian polisi. Ada sesuatu di jalanan, dia berhenti. Muridnya banget tuh, Hugeng kayak gitu tuh. Muridnya, Hugeng tuh muridnya. Muridnya banget. Oh ya? Iya. Kami ada kedekatan emosional dengan keluarga beliau. Yang nggak tahu Hugeng itu Gus Dur yang bilang ya, cuma ada 2 polisi jujur. Tiga polisi jujur. 3 polisi. Polisi tidur. Polisi tidur, patung polisi yang ada di perempatan itu dulu. Iya, patung polisi ya. Sama Gus Dur. Iya, sama Hugeng. Sama Hugeng. Hugeng Sorry. iya, nama jadi diri sendiri ya. Iya, jadi cuma patung polisi tidur sama Hugeng. Nah, Hugeng itu anak buahnya. Iya, anak buah babe. Dia orang babe gue salah satu, kalau Polri sih banyak yang mendirikannya, ada beberapa orang ya itu, tapi termasuk babe gue. Tapi Tugasnya kalau mendirikan untuk kepolisian ya. ya, kalau DPKN itu sebuah lembaga intelijen negara pertama di Indonesia. Jadi kalau sekarang itu apa ya? BIN. Ya, sebelum BIN Sebelumnya DPKN, DPKN. Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Nah, Om Hugeng itu anak buah babe gue di situ. Jadi dia selalu di DPKN. Jadi dia bukan orang bukan orang pasukan. Iya. Ya sama kayak babe gue. Waktu lahir, ya tentu kan ingatan terdini mungkin berapa? Umur 5 tahun baru ingat? Ada beberapa yang Apa yang diingat dari masa kecil itu awal-awal banget? Berarti masih di sana kan? Masih aku waktu kecil yang paling ingat dibilang sama keluargaku lucu dan bakalan jadi pelucu gitu. Oh iya? Iya. Wow. Jadi aku waktu kecil seneng banget niruin orang-orang yang aneh. Gitu. Itu standar anak-anak sih ya. Iya. Anak-anak tuh Sebetulnya paling semua seneng kan ada gitu yang kan. aneh-aneh. Iya. Kayak gitu. Itu sih yang aku ingat. Dan itu ketika itu aku masih ingat bahwa semua kelompok, babe gue satu lagi, babe gue seniman, mendirikan namanya BKAK, Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Salah satu ini produk terakhirnya kalau
Lu mungkin juga nggak tahu. Ada reok BKAK dulu happening banget di Reok Indonesia. tahu, tapi reok BK Pernah dengar? nggak tahu gue. Nah, itu jadi ada Mang Dudung, Mang Diman itu. Oh, tapi nama-nama itu tahu. Ya itu, Iya. itu yang terakhir babe gua Oh. peninjauan ke Polda Jabar, ada reok itu gergeran, babe gua nggak ngerti bahasa Sunda, Iya. ya kan? Iya. Nanya melulu sama Kapoldanya itu aku, baru ketawa. Gua perintahin sama lu, gua minta pelatih dia ke Jakarta, gua mau BKAK ada reok nasional, gitu mulainya. Reok yang mempergunakan bahasa nasional. Gue agak miss dikit, sorry Pak, gue potong sedikit. Gue agak miss. Jadi waktu dari Banyumas ya, pindah ke Jakarta tuh karena pindah penugasan. Iya. Iya. Terus udah gitu. Dia ambil dulu ke Jogja, jadi orangnya Hamengkubuwono IX, Ya. terus ke Jakarta. Ketika Hamengkubuwono setuju RI, tadinya kan RIS kan, Republik Indonesia Serikat. Betul, karena kerajaan minta diakomodir kan. Betul, Nah, akhirnya Hamengkubuwono enggak, kita nggak akan bersatu di RI. Nah, mulai saat itu dia ke Jakarta jadi Menhan kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah, jadi Menhan. Nah, salah satunya babe gua tuh kayak semacam anak buah kepercayaan yang di di Jogja dulu dibawa ke Jakarta. Nah, lanjutan dari pertanyaan itu adalah, apakah itu kemudian berarti di rumah jarang ada bapak? Jarang. Dekat nggak? Dekat tapi aku ingat banget setiap tidur kalau bapakku nggak tugas, itu aku tidur sama bapakku baru ditinggal nanti setelah aku tidur. Oh, gitu. Karena aku tidur di ruang sandinya bapakku. Di ruang sandi? Iya, jadi bapakku tuh punya perlengkapan. Zaman dulu Pak nggak pakai beginian Pak. Iya, so gede-gede gaban kan. Iya. Gitu. Jadi kalau bapak gua udah gede gitu. Gila. Nah itu gua tidur di situ, ada tempat tidur, gua tidur di situ. Which is sebelah kamar bapak gua, depan kamar bapak gua sama ibu gue. Jadi gua kalau keluar apa segala ya melalui kamar bapak gua, ibu gue. Gitu. Pekerjaannya kan bukan sekedar polisi ya, maksudnya udah mah jabatannya tinggi, dipercaya sekali. Habis itu masih ada hubungan sama apa tadi, dinas DPKN ya. Jadi Intelijen. bapak tuh suka bawa kerjaan ke rumah. Iya. Terus Pak Dendro suka ngeliatin gitu. Iya. Wah. Tapi masih, boleh sih. Iya. Boleh. Kalau masih dia kecil lagi banget kayak juga gitu, sih ya. kalau lagi dia kayak gitu itu kita nggak boleh ada yang kita. Bahkan sejujurnya, ketika kemudian gue udah berkeluarga, udah punya anak, udah belum lama ini lah, sekitar 10 tahun lalu. Tiba-tiba aku diundang polisi. Sebelumnya kalau hari kepolisian, aku selalu diundang mewakili babe gue. Dan Maksudnya hari Bayangkara ya? Aku di VIP, bareng-bareng sama mantan Kapolri segala macam. Tapi gini, ini udah lama enggak, itu setelah terakhir zaman Gus Dur aku. Nah, kemarin diundang setelah itu, gitu, diundang pendirian gedung Intelpam, pendidikan Intelpam. Nama gedungnya nama babe gue. Oh ya? Iya. Nah, aku diundang tuh ke situ, ada Pak Kapolri, ada semua pidato apa segala macam. Gua nggak ada mengenai babe gue. Gua bingung. Oh bener babe gue Intel. Gua nggak ada yang ngerti. Artinya babe gue ternyata bikin buku pedoman Intel apa segala macam gitu. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Wah, akhirnya gue disuruh sambutan gimana. Wah ya, saya sekarang percaya bapak saya intelijen sejati. Kenapa? Karena jangankan saya, ibu saya nggak pernah cerita mengenai ini semua. Kita tuh suka ngeliat film ya, kan suka ada film di mana filmnya tuh karakternya tentang seorang Intel yang harus ninggalin keluarganya. Tuh sering tuh kayak gitu. Iya. Akhirnya sekarang kita ngeliat anaknya kayak anaknya dia gini. Kalau di film-film kan, wah dia ninggalin keluarga segala macam. Menarik sekali. Tapi rumah tangganya saat itu tuh seperti apa? Ibu sering ada di rumah? Ibu kerja nggak? Ibu kerja dalam artian di rumah ya. Ibuku punya catering. Oh, ibu catering. Jadi ibu catering. bapak tentu sama kepolisian. Iya. Jadi jarang ada di rumah. Jadi sebagai anak tunggal mainnya sama siapa berarti? Di rumahku mungkin pancingan atau nggak tahu ya, bapak ibu gue tulang punggung juga sih ya. Banyak sekali sepupu gue di rumah gue. Rumah gue tuh kayak asrama. Kenapa disebut pancingan? Tadi pancingan masih Ya, ada? mungkin, orang zaman dulu ya. Kan itu sepupu gue yang jauh lebih tua dari gue. Iya. Katanya kalau pada zaman dulu kan kepercayaannya kan adalah kalau kita ngerawat anak, nanti kita jadi mancing untuk bisa punya anak juga gitu ya. Iya, kayak gitu kali ya. Pokoknya aku lahir ya udah dengan
orang-orang udah bukan anak soalnya Iya. yang lebih tua dari gue gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak sepi-sepi amat rumah tuh. Oh enggak, kalau kesepiannya sih enggak. Bahkan ketika tadi lo ngomong soal ngalamin G30 SPKI, tahun 66 zaman KAPI kami, zaman demo beneran, bukan demo masa kayak sekarang. Zaman itu salah satunya rumah gue dijadiin markas KAPI, batalion gue lupa, batalion Ayani. Wow. Jadi rumah pergerakan juga ya? Iya. Dan babe gue bebas ya orangnya. Aneh ya? Babe gue bebas banget. Babe gue kayak radio, mohon maaf radio Prambors misalnya. Itu pertama kan radio amatir. Betul. Itu di rumah, padahal ya di Borobudur 4, gue Borobudur 8. Borobudur 4 ada radio namanya Draba. Itu didatengin Hubat tuh perhubungan angkatan darat. Oh kita dihabisin kalau gitu. Zaman Orde Baru kan, kalau nggak boleh mengganggu frekuensi segala. Nggak ada yang berani tuh masuk ke rumah babe. Kan di depan cuma ada, dulu kan top-topnya Menpor. Iya. Babe gue kan rupanya dijaga, walaupun sebetulnya babe gue nggak suka, dia harus ada di dalam dan nggak boleh pakai pakaian dinas. Gitu. Nggak boleh pakai pakaian dinas. Yang jaga, dia kan dapat jaga. Ya udahlah, babe gue terima, tapi nggak boleh. Babe gue nggak mau ada gardu di depan, nggak ada itu. Kenapa? Kenapa? Pengen menyediakan. Itu yang belum sempat gue tanya kenapa. Mungkin karena pengen menyediakan kenormalan kali pada di rumah biar. Babe gue tuh normal banget sih. Iya, artinya nggak pengen anaknya. Kan gue bisa ngebayangin ya, jadi anak yang orang sepupu gue nih pernah kebut-kebutan, nggak ketangkap tapi dicatat nomor mobilnya, laporin dong ke babe gue gini. Diserahin sendiri ke Skogar. Oh ya, dia yang bawa. Diserahin. Ini orangnya gitu ya. Ini mobilnya. Oh gitu. Mobil pakai mobil. Babe gue mana pernah punya mobil? Mobilnya mobil seknek kan kampret ya. Iya. Babe gue juga kepala ya setingkat dirjen lah di seknek. Berarti waktu kecil mainnya sama sepupu sebenarnya agak lebih tua, tapi pada ingat nggak waktu dulu kecil tuh main apa sih? Kalau generasi gue kan main, kalau permainan gue ya gue masih ada gundu, masih ada benteng gitu. Kalau permainan gue keluar rumah. Seumur gue termasuk sama anak kampung, walaupun gue tinggal di Menteng, dia di belakang kampung kan. Iya. Ini Menteng tahun 50-an akhir 60-an awal nih ya. Iya. Di situ. Jadi gue mainnya ada anak kampung, ada anak se-RT. Kayak gitu. Kalau sama anak se-RT agak bagusan mainnya. Iya. Agak bagus Kayak apa? Mainan layang-layangnya itu bukan bikin sendiri. Iya. Gelasannya Kalilio kan. Kalau nggak Majalengka kan. Gitu. Iya. Terus layangannya juga layangan khusus gitu kita main kayak gitu. Kalau anak kampung kan enggak, gelasan bikin sendiri. Kalau perlu pakai kanji bukan pakai K gitu kan. Kayak gitu. Jadi gue merasa bersyukur sampai saat ini. Gue ngalamin semua hal. Ngalamin bahkan sampai bandel-bandelnya gue tuh gue ngalamin gitu. Mainnya sama dalam tanda kutip ya sama orang komplek, tapi mainnya juga sama anak rakyat juga, anak kampung juga. Belakang. Dulu kalau lo denger rekaman Warkop, anak gang Klingkit. Anak gang Klingkit. Itu anak kampung belakang. Iya. Itu gue main juga sama mereka. Gue rasa sedikit sampai banyak. Dibilang kalau dulu nih maaf. Dulu kalau kita pelihara anjing pasti dibilang Kristen. Wah si Indro, si Joy kan itu Kristen dia. Lu miara anjing? Mana anjingnya beldok lagi? Udah. Anjing gua boxer tahu siapa yang ngomong beldok. Oh piara anjing ya? Karena polisi kali ya? Enggak ya, karena itu nggak tahu ya babe gua tuh senang kuda, senang anjing. Piaraan ada beberapa? Anjing. Wah udah. Maksudnya di rumah selain anjing? Ya anjing. Enggak. Babe gue pernah piara kambing, tapi kambing itu dari KKO Marinir karena itu maskotnya ketika babe gue jadi. Kambing itu gede banget. Bukan segede kambing kuda. Biasa gitu. Hah, segede kuda beneran. Jadi waktu kecil itu kuda nyamar kali tuh. Kudanya Intel juga kayaknya pada kayak babe lu. Itu dia. Lagi dia punya pakaian, punya kayak selimut kuda gitu, kuda gitu, kayak persis kayak gitu. Tulisannya KKO, Korps Komando, wah gitu. Kalau sekarang namanya Marinir, Marinir, kayak gitu.
Nah itu seneng banget tuh gue bawa jalan sore, gue pakein itu, gue bawa jalan sore-sore. Orang suka nanya gitu, itu kuda apa kambing? Karena gede banget ya. Kepalanya tuh kepala gue. Oh iya. Iya, jadi gue megangnya gini. Hari gini nggak ada loh orang jalan sore bawa kambing itu nggak ada. Dan gue belum pernah ngeliat kambing segede gitu ya. Gue Makanya- ngeliat kambing etawa tuh, kan gede-gede. Iya. Oh setelah gue lihat-lihat kayaknya Apa mungkin karena lu bocah kali Pak De? Kan mungkin kadang-kadang ya, gitu makanya Iya. gue sampai sekarang gue mikir kok dulu kelihatannya gede banget ya kambing gue nih. Karena kita suka gitu kan. Dulu waktu gue kecil, rumah pertama gue di Jakarta itu bersih gede banget. Pas gue lewat nggak gede-gede banget. Mungkin karena itu juga salah satunya. Iya, mungkin. Tapi berarti emang rumah tuh ramah hewan ya. Anjing ada beberapa. Ramah hewan. Karena orang tua bapak suka Suka. Ada hewan. ayam juga, ada kalkun. Ada kalkun. Iya. Lucu rumahnya ya. Berisik ya berarti ya. Berisik bener. Kadang-kadang malam tuh gua gitu bunyi. Kuluk terus apa? Bapakku kadang-kadang turun. Apa ya? Ada apa gitu? Takutnya ada apa? Ada maling, ada apa? Gitu. Ternyata? Ya emang dia mau pengen bunyi aja gitu. Siapa yang ngerti otak dia? Siapa yang ngerti otak kalkun ya kan? Iya. Ya oke. Tapi terus bergaul dengan anak-anak komplek tapi anak kampung juga itu pasti ngasih pengaruh ke cara bergaul ya. Iya. Maksudnya bercandaan dan segala macamnya jadi lebih luas. Salah satu di antaranya logat Betawi gua kental gua dari belakang. Dari anak kampung belakang. itu. Iya. Yang maneh. Iya. Kata lo, gua kok kagak bisa iya. begitu Dapetnya gitu. dari Itu Betawi gitu, bukan apa ya? Betawi kampung gitu. Iya, Bukan Betawi ora kalau sebetulnya Betawi kan yang aslinya Betawi ora tuh. Ya. Betul. Yang kayak orang Serang lah misalnya. Iya. Udah kedeleng. Iya. David Nurbianto paling paham tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, Iya, tuh iya. David. Nah, David. si Pade Indro ini kemudian TK atau langsung SD? Enggak, TK dulu. Masih ingat? Masih. TK-nya apa? Trisula. Trisula. Dan gue tuh maaf nih. Iya. Masuk sekolah itu belum bisa bahasa Indonesia Pak, masih bahasa Jawa gue. Oh, masih Jawa. Jawa. Gue di Jakarta lahir bahasa sekolah, tapi karena Rumah ya, di rumah pada ngomong Jawa. semuanya dari kampung gue, dari Purbalingga. Jadi gue paham bener bahasa Purbalingga sampai dengan sekarang, bahasa Banyumas gitu. Iya, gitu. Nah begitu itu gue langsung bisa TK, kan udah keluar tuh, udah nggak di rumah kan. Wah langsung tuh. Bisa ngomong Indonesia yang baik dan benar apa segala, gue bisa gue lu. Plus emang diajarin kan, Iya, diajarin kalau di rumah kan memang semuanya Jawa dan harus TK-nya masih ada Pak De? masih Masih ada, apa nama TK-nya? TK. Jadi gini namanya TK SD Perwari, namanya Trisula. Jadi yang punya itu dulu Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia, kayak gitu. Namanya Trisula. Udah nggak ada kayaknya organisasinya Ada, sekarang. ada, masih Perwari? ada. Perwarinya nggak tahu. Kalau Trisulanya masih Terus ada. bisa masuk sekolah di situ gimana? Dekat rumah. Oh dekat rumah. Rata-rata anak Prambors lulusan situ. Oh iya? SD situ. Iya karena dekat kan. Oh Pak De TK SD ngelanjut tuh? Iya, Di tempat yang lanjut sama. di situ juga. Masih ingat teman-teman pertamanya berarti? Masih. Teman dari TK ya? Kan ada teman komplek. Bahkan teman kampung. ada yang nggak pernah gue ketemu lagi, tapi masih ingat karena gue bersahabat sama dia satu tempat duduk. Oh iya? Heeh. Siapa namanya? Dian namanya Dian. Herlambang, bapaknya namanya Herlambang. Bapaknya pejabat dulu angkatan udara, tapi gue nggak tahu apa. Pokoknya anak jenderal gitu. Kan itu kan pada Indro kan tinggal Itu di nggak pernah Menteng. ketemu sampai sekarang, tapi gue masih ingat ada temen gue namanya itu, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Seangkatan ya. Nanti kita cari. Kadang-kadang soalnya suka jadi tali kasih soalnya di YouTube tuh suka nemu aja tuh. Oh kayaknya Tiba-tiba sih kita ini. tampilkan. Dian Herlambang ya, seumuran pada Indro. Oke. Sama Dian Herlambang yang diinget apa? Nah, Sama si baik, temen dia ini. baik banget. Dia menurut aku dia lebih sopan dari aku, lebih baik dari aku. Sementara aku bandel gitu. Oh, Pak De, menurut aku. di TK juga udah kelihatan Badungnya tuh udah Iya. kelihatan. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Gua kalau maaf nih kalau sama anak kampung ya bangal anak kampung yang agak-agak kriminal gitu. Kalau lagi di ini, tapi yang jelas gua bandel banget di luar. Di rumah gue anak yang diam dan anak yang penurut banget, terutama setelah gue cuman punya ibu, bukan bapak gue. Emang Bapak meninggal usia berapa? Gue usia 9 tahun.
9 tahun berarti SD nih ya. Iya, Oke. SD kelas 4. Pada masa TK tersebut, Bapak terlibat nggak dalam ikut nganter atau ikut jemput atau di acara-acara sekolah muncul? Kalau lagi nggak keluar kota, nggak ada dinas mana-mana, aku berangkat sama bapakku. Jadi di drop di ini, itu pun diberi pengetahuan betul. Ini kamu harus terhormat. Kamu ke sekolah ikut sama bapakmu dan ini pakai uang negara. Ya walaupun nggak, aku bilang walaupun nggak nyolong. Ya. Jadi kamu harus pinter sekolah apa segala macam karena kamu juga termasuk dibesarkan oleh negara. Iya. Lu mesti ya kasarnya Balas budi. Iya, lu jangan sembarangan. Ini tuh kita tuh dibiayain sama rakyat gitu. Nih maaf nih gue tambahin lah. Babe gue tuh pernah marah. Gue SD. Lu bayangin berarti gue di bawah 9 tahun. Iya. Gara-gara sepupu gue salah satunya nggak naik kelas. Marah Besar. Marah sama dia karena masih sepupu ini. Tapi semua dikumpulin. Babe gue modelnya gitu. Ya, polisi namanya kan. Iya. Satu peleton kumpulin. Satu peleton dikumpulin. Marah besar. Gue inget bener. Gue kecil inget bener. Dan aku harus tahu bahwa semua yang sekolah ini yang nyekolahin bapakmu. Hidup kita ibumu. Makan kita ibumu. Jadi tolong kalau kamu tidak menghargai ini dan tidak menghargai makanan. Kamu tidak pernah menghargai bapakmu dan tidak pernah menghargai ibu. Tahu? Apalagi pendidikan itu banting tulang bapak, jenderal disebut tuh semua. Ada bapak gua bangsa nggak gitu, bapakmu jenderal, bapakmu dirjen kepala ini, bapakmu kepala itu nih, waduh semua. Hanya untuk nyekolahin kamu. Waduh marah besar. Gue masih kecil tuh. Sampai gede, sampai sekarang gue telaah banget tuh maksud dari babe gue marah itu. Tuh bayangin tuh. Tapi ternyata adalah tanggung jawab. Iya, tanggung jawab terhadap negara. Setelah itu gitu. tanggung jawab bahwa ya itu dia bangga jadi polisi karena polisi itu abdi negara. Jadi nggak ada batas waktu jam kerja. Iya. Kapanpun gue masih abdi negara. Iya. Kayak gitu. Berarti keras ya didikan bapak. Keras banget. Keras sekali ya. Ada bokap gue kan juga keras ya, tapi kalau gue bokap gue keras nggak jelas kenapa. Polisi bukan, tentara bukan, emang galak aja dia. Tapi gue jadi takut sama bokap. Kalau Pak Ade ada takutnya nggak? Takut nggak sama ayah? Enggak. Karena kan gini, mungkin karena setiap malam kalau gue mau tidur gue bercanda dulu babe gue main gini. Sampai yang enggak, mungkin babe gue rada childish juga. Karena gini, itu ininya kan kayak bednya kan besi tuh zaman dulu. Nah, itu dikasih tali tuh, tali yang dari sumbu kompor gitu. Yeah. Kan kita dari kecil sama-sama seneng kuda gitu. Ya gitu. Ayo kita naik kuda gitu. Sama babe gue tuh itu diikat di sana seolah-olah kita kan naik delman, delman kayak gitu, Iya. gitu. Aku ingat bener perasaanku sekarang gitu, babe gue kok bisa masuk ke dunia anak-anak gitu. Iya. Nah, jadi mungkin anak buahnya kalau lihat pasti apaan tuh gitu ya. Apa ya ini? Iya. Tapi ketika lagi sama anaknya dia bermain. Iya, jadi mungkin itu yang membuat aku nggak takut. Ada karena meninggalnya Pade waktu Bapak meninggal Pade masih kecil sekali. Sekarang Pade ngelihat ke belakang, ada karakter dan kepribadian beliau yang nempel nggak? Banyak. Misalkan disiplin atau galak bahkan sama anak-anak Pade gitu. Ya. Banyak. Anak-anak gue setelah besar sih nggak bilang nggak galak tapi disiplin ya. Tapi waktu kecil bilang bapak kalau diwawancara sama bapak galak dia mah, kayak tentara gitu. Itu sih kelihatan yang dan mungkin yang paling menjadi jalan hidup gue adalah bahwa kejujuran itu sebuah kehormatan. Wow, kejujuran itu kehormatan. Dan bahwa kalau ini sih gue simpulkan ya, kenapa babe gue hebat menurut gue, karena dia sederhana. Dan ketika orang sederhana itu mereka akan peka. Gitu. Itu sih yang gue dapat dari babe gue kayaknya. Terus ya itu babe gue tuh berbudaya banget. Jadi walaupun dia polisi, walaupun dia petugas gitu, tapi bahwa sebuah kebudayaan itu harus ada di diri manusia, sehingga dia bisa bijak. Kayak gitu. Misalnya apa? Yang baru-baru ini kelihatan itu kalau babe gue mungkin seperti itu. Ada orang nyuri karena beli handphone anaknya, karena anaknya harus punya handphone karena semuanya online.
gitu. Iya, iya. Itu harus bijak gitu. Nggak bisa lah dikenakan langsung begini-begini, Iya, nggak bisa. Kayak gitu misalnya gitu. Jadi hal-hal itu kemudian juga tanggung jawab. Iya. Yang kebetulan tanggung jawab itu di Warkop gede banget juga. Dijadikan sebuah pegangan gitu. Iya. Bahwa apa sih Mesti profesional? bertanggung jawab gitu. Profesional tuh apa sih? Kayak gitu. Profesional salah satunya ketika itu mengerucut tanggung jawab, dan tanggung jawab mengerucut lagi kepada Tuhan yang memberikan kita ini. Nah, aku beranggapan mudah-mudahan ya rasa syukur itu menjadi tanggung jawab kita. Itu yang membuat alhamdulillah sampai sekarang aku dikasih rezeki, dikasih orang masih kenal aku gitu. Pade ngerasa nggak? Kan Pade ini kan sangat luas ya. Kalau sejauh pengamatan gue sangat luas dalam bergaul, dalam bersosialisasi. Saking luasnya, Pade Indro tuh bisa banyak bahasa. Itu nurun nggak dari Bapak gitu? Bapak kayak gitu juga? Kemampuan berbahasanya nurun dari Bapak nggak? Enggak sih, kayaknya kalau Itu sendiri ya? babe gue Sunda nggak ngerti gitu. Kalau gue kan masih ngerti. Iya. Pade Indro bisa Cuman banyak. mungkin babe gue bahasa asingnya bisa banyak. Dia bisa Inggris, bisa Inggris, Belanda, segala macam. bisa Jepang, bisa. Ya, jadi mungkin kecerdasan dalam berbahasanya sih nurun, tapi bahasanya beda gitu. Mungkin. Kalau Pade Indro, Tapi gini, kalau menurut aku yang paling berasa mungkin dari babe gue itu sense of humor. oh iya ya, Iya. sense of humor ya. Heeh. Wow, Babe gue sense of humornya. bagus. Oh, Kerasa dari apa? jadi gini, misalnya gini, kita ngumpul gitu ketawa-ketawa, walaupun gue waktu kecil nggak ngerti ketawa apa, tapi gue pernah denger, omoh deh emang, babe gue dipanggil di keluarga Moh karena Muhammad Umar Gatab, omoh nih emang paling-paling gitu bisa. Berarti kan aku setelah besar, iya babe gue kayaknya ngocol juga yang ya bikin dulu di ketawa tuh keluarga. babe. Bikin ketawa-ketawa deh. Dan aku hubungin sama dia mendiriin BKAK, dia punya semua karawitan di situ, semua ini, dan terakhir reok BKAK, orkes simfoni kepolisian segala macam di situ. Jadi aku pikir seni gue tuh dari babe. Babe gue jago ngelukis. Ya mungkin karena ya kan orang kan nasibnya itu kan ditentukan sama lingkungan dan era ya. Iya. Bisa jadi di lingkungan dan era yang berbeda, mungkin bapaknya Pak Dendro emang seniman, bukan bukan polisi gitu. Iya. Aku berpikir keadaan yang membuat dia jadi polisi. Iya, aku berpikir seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi ketika kesenimanannya itu ada di polisi, maka dia menjadi orang yang seperti itu, ya orang yang humble, orang yang tegas juga, orang kayak gitu. Ya, oke. Balik lagi ke kisah kecilnya Pak Dendro. SD masih di sekolah yang sama. Iya, Trisula. Waktu SD Pak Dendro dikenal anak pinter kah? Anak badung kah? Anak lucu kah? Anak berkesenian kah? Badung, tapi aku selalu pegang acara aku. Gitu. Badung, aku Badung, dikenal Badung. Badungnya badung nakal biasa kan? Maksudnya badungnya kayak apa ya? Bukan telat ya apa ya? Enggak, Banyak kalau itu main. Berantem. Oh berantem? SD? Iya. SD berantem? Iya. Ekstrim. Banget aku. Sama siapa berantem gara-gara Ya, apa? banyak apapun gitu gue yang namanya. Aku mulai kayak liar gitu, walaupun di luar ya. Setelah babe gue nggak ada. Kalau 9 tahun berarti Pak Dendro umur berapa? Kelas berapa tuh? Kelas 3? Kelas 4. Kelas 4? Kelas 4. Apa yang Pak Dendro ingat dari meninggalnya Bapak saat itu? Udah anak tunggal? Pada saat meninggal. Pada saat meninggal itu babe gue kan masuk rumah sakit malamnya. Aku harus tetap sekolah. Harus sekolah. Tetap sekolah, itu serangan jantung. Nah, pulang dari sekolah. Sorry, umur berapa berarti waktu itu? Sahabat babe. 50-an? 50-an udah MPP dia. Oh. Dulu kan 55 ya. Iya, Dia udah 55. MPP perpanjangan 2 tahun. Aku dijemput dari sekolah ke sana. Ya udah, terus masih bisa ngomong babe gue kayak gini gitu. Terus suatu saat tiba-tiba ibu gue, kamu keluar ya. Nih, Yud, sepupuku ajakin cari minuman dulu di RSCM kan. Paling keluar tuh tukang es minuman tuh yang masih gerobokan yang ada limun, ada gitu, yang kayak gitu. Aku minum di situ. Baru mau minum gitu, tiba-tiba terus dipanggil ajudan babe gue. Ternyata babe gue meninggal. Itu gue ingat banget. Dan ya udah, terus gue berapa lama di situ gitu, orang semua ada pasukan, ada apa segala, polisi kan namanya juga. Udah dibawa ke rumah.
Nah, di rumah gue ngeliat Om Ali Sadikin, Pak Sudah Saudalem. Ali Sadikin saat itu jabatannya? Aku lupa. Belum gubernur. Enggak, aku lupa. Kayaknya masih Harusnya komandan belum sih. marinir ya, Iya, komandan betul. kakao. Masih, iya. Terus ada Sri Sultan, gitu, Haji Saleh. Itu kalau digabung semua petisi 50 tuh. Iya, pada ngumpul satu rumah tuh. Makanya kalau babe gue hidup, babe gue pasti petisi 50 kata nyak gue gitu. Iya, iya. Itu yang ngatur kursi apa segala macam. Gitu. Kalau dulu kan walaupun di Menteng guyubannya masih kuat banget kan, nggak individualistis kayak. Iya. Itu aja sih yang aku ingat. Terus yang sebagai nyerahin anak-anak terasa nggak bahwa bokap gua nih terhormat nih? Terasa nggak sebagai anak-anak ngelihat semua nama orang-orang itu, bokap gua orang penting nih gitu, lebih penting dari yang gua sangka gitu misalnya. Aku sih nggak kepikir ke sana karena kami di RT itu Prambors terbiasa semua gotong royong. Jadi kalau kerja bakti itu kita bisa lihat Sri Sultan nyangkulin rumput di jalanan, kita bisa lihat Ali Sadikin bawa gerobak sampah keliling untuk ngambilin. Oh iya, wow. Jadi mungkin belum ya waktu kecil itu aku belum kepikir bahwa babe gue terhormat, tapi setelah dewasa kalau diingat-ingat, oh iya ya gila ya, babe gue alhamdulillah. Tapi berdampak ya sama Pak Dendro. Pak Dendro sering cerita setelah bapak meninggal jadi makin liar. Ya. Berdampak. Walaupun sebetulnya aku karena kan tinggal peganganku tinggal ibu ya. Iya. Aku masih nggak punya ini kan. Dan nggak ada faktor yang mengencourage kedisiplinan jadi lebih liar kah gitu atau? Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi yang jelas gini, aku di luar itu pengen nunjukin, gue bisa apapun, gitu. Tapi di dalam rumah aku pengen nunjukin pada ibuku, Aku nurut. aku nurut banget, aku semualah. Saking ekstrimnya sampai berantem waktu SD. Pade ingat nggak orang temen SD yang pernah Pade pukul? Masih ingat nggak? Aku nggak usah sebut namanya tapi. Iya. Itu anak KSAL aku pukul Anak pingsan. kasar. Anak kasar. Pingsan gue lari pulang. Ini SD nih. Iya, besoknya gue di strap gue seharian. Enggak nih gara-garanya apa anak kasar dipukul sampai pingsan? Aku juga lupa, kalau nggak salah lagi main tak benteng dia apa gitu deh. Emang bocah tuh ngeri-ngeri juga. Gue pukul sekali. Gue dari SD karate pak. Iya benar juga ya. Itu kan. Pak Dendro dulu badannya bongsor nggak? Maksudnya untuk Bongsor, gue bongsor. Emang gede. Gue bongsor emang. Iya. Jadi kebayang kan waktu SD mukul orang langsung pingsan. Hitam, gendut, SD itu. Oh Pak Dendro gendut tuh dulu. Gendut. Karena kan waktu di Warkop Indonesia kenalnya kan langsing ya. Iya. Itu paling ganteng di antara itu SD, setelah paling enak dilihat. SMP SMA tuh itu mulai langsing. Oh SD karena tuh berarti gua masih olahraga kan, gua atlet baseball, softball gitu. Iya betul, kayak ya, gitu. gue ingat itu. Jadi Voli. hitam, bongsor, tukang berantem, Iya. tapi dipercaya bikin acara, sering dipercaya ngurus acara. Iya. Aku tuh nggak tahu kenapa di pramuka. Aku dari kecil juga pramuka, mungkin itu yang bikin aku stabil ya. Iya. Aku di pramuka tuh ngelit selalu. Kepala regu, komandan upacara, sampai SMA itu aku sampai komandan upacara internasional pun pernah aku. Wow. Berarti emang ini ya, maksudnya Lengkap pokoknya, makanya aku syukuri betul iya, hidupku. jadi bukan badung sekedar badung. Jadi emang jagoan. Mungkin itu lebih tepat kali. Dari kecil tuh kelihatan ini anak mah jagoan gitu. Emang jagoan gitu. Gue Jawara agak malu gitu. kalau dibilang kayak gitu. Karena gini ya, gue pernah di RT. Saking gue mau jadi jagoan itu. RT itu kalau ada apa gitu kan mobil parkir banyak. Gue koordinir tuh anak kampung. Oh iya. Jaga parkir. Kriminal kan sebetulnya. Iya sebenarnya ya. Itu kalau nyokap aja jalan kaki kan dekat misalnya kan. Iya. So, kalau dekat itu anak-anak pada mana? Apa? Terus, mak lo gitu kan. Gue jalan gue ngumpul di mobil gitu, balik mobil kayak gitu. Gitu. Itu. Emang spirit ngelitnya gede kelihatannya ya. Gak tahu kayak gitu tuh. Gue malu sebetulnya kalau. Pasti karena ngeliat bapak juga. Gue cukup yakin itu. Ngeliat bapak leader, bawaannya pengen ngelit. Ya. Lingkungan sekolah juga pengen sebetulnya nunjukin kalau gitu. ngelihat bapak gue leader itu sebetulnya fisik banget ya, nggak psikologis. Jadi gini, gue senang banget kalau ke kantor kan resmi ya. Jadi
supir, babe gue masuk, dia begini, supir hormat dulu, baru masuk, ajudan hormat dulu. Nah gue kalau ngikut tuh gue juga gitu di samping dia, hormat dulu, itu masuk. Itu gue seneng banget kayak gitu. Tapi kan fisik ya, fisik. Jadi ya mungkin itu ya, ngelihat hanya secara fisik aja seorang apa ya, pahlawanku gitu, heroku atau mungkin jagoanku gitu. Itu sih sebetulnya mungkin ya. Selain jagoan waktu kecil udah berkesenian juga. Karena kan tadi ngurus acara. Udah. Oh ya apa? Aku bisa main gitar dari SD. Oh, wow. Aku apa ya? Aku kalau di sekolah, di sekolah itu ikut drama, ikut apa segala semua, sampai kebiasaan nge-MC itu udah dari SD. Gila juga ya. Aku punya grup lawak dulu. Hah, SD? SD punya grup lawak? SD, iya. Namanya apa? Ya grup pelawak aja. Sorry, Pak Indro, gue pengen tahu deh. Pada zaman itu pelawak siapa? Bing Slamet, Bing Slamet. Mang Berarti Topo, Mang Udel. Los Locos. Hah? Los Gilos. Los Gilos itu ya lah kita Iya, masih ngelihat itu. Iya. Wow, emang influence-nya langsung Bing Slamet. Ya. Terus waktu itu bikin grup lawak. Bing Slamet dari kecil gue. Gue ikut nganter Bing Slamet meninggal. Oh wow. Udah pakai motor. Gue SMP udah pakai motor gede. Iya. Kayak gitu. Itu Bing Slamet salah satu influence untuk bikin grup lawak. Nama grup lawaknya ini Enggak ada namanya. Enggak ada namanya. Manggungnya di acara sekolah. Sekelas. Bentuknya apa berarti sketsa? Kayak sketsa gitu. Dokter. Kok ingat bener kita bikin suntikan dari itu tuh standar banget sih. Dari semprotan nyamuk. Itu kita bikin sendiri gitu. Ini suntiknya gitu. Terus kita dulu semprotan nyamuk gini by the way. Lu pasti enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Semprotan nyamuk sekarang Semprotan gini. nyamuk tuh gini. Dulu begini bentuknya tabung. Iya. Gitu. Itu ada tabungnya ditaruh. Iya benar ada gini. Tabungnya. Pada Gitu. zaman dulu. Itu gitu. Tapi terus apa namanya ketagihan dan keranjingan ngelawaknya udah terjadi pada saat itu. Karena kan bermusik juga, drama juga, ngelawak juga gitu. Lu percaya gak? Gue pernah stand up kayak stand up ngelawak sendirian. Oh ya? Iya. SD nih? SD. Gila. Cuman denger dari cerita gue ngelihat Bagio. Nah, Bagio juga tuh. Bagio saya sama gitu. Gue bawain sendiri. Wow. Kayak gitu. Di acara sekolah juga. Jadi apa yang ceritanya yang gue inget aja, misalnya ceritanya Diran, cerita Bagio, gue rangkum. Ada sekitar 5 menit kali. Cukup stand up itu. Iya kayak stand up. Itu, walaupun itu ya, bukan ini betul, ya betul, gitu. Betul. Apa joke styling lah ya. Joke styling betul. Tapi dengan semua aktivitas itu nilai baik. Nilai sekolah baik. Baik, maaf nih, gue jelek. Baru gue buka nih, gue malu-maluin bener. Baru SMA kelas 1 gue jelek banget. Baru ngerasain ada yang namanya merah. Wow. Dan lebih banyak dari yang biru. Baru SMA tuh. Lebih banyak merah daripada birunya. Sisanya berarti bagus semua berarti. Iya, nilainya. Oh iya. Wow. Gue pernah 4 besar juga kalau di SMA. Di SMP gue termasuk yang. Dan itu gak ada bapak tuh, berarti yang ngawasin di rumah? Ibu? Iya. Okay. Padahal gue anak pemalas. Iya. Ya karena pemalas banget. Tapi karena pada cerita tadi ketika di rumah pengen nurut, jadi anak nurut. Iya, dan untungnya kalau untuk pelajaran apa segala macam, gue gampang ngerti, bukan gampang hafal. Makanya hafalan gue parah. Ya berarti emang pinter. Iya. Kalau gue hafal enggak, ngerti juga enggak. Emang pada Indra. Enggak. Iya. Lo menurut gue penyerap yang bagus. Iya, sarapannya bagus sehingga outputnya juga bagus. Boleh. Dan baik hati, jangan lupa itu. Iya. SMP kemana? SMP ke dekat situ juga, kan mulai wilayah SMP Negeri 9 aku. Jadi dekat situ. Daerah mana? Di dulu itu Megaria tahu Megaria? Tahu Megaria. Nah, itu di rel di kereta situ? Megaria situ. Oh, jadi cuma depannya doang, Trisula di rel sebelah sini, SMP di rel sebelah sana. Udah nggak ada gedungnya? Ada masih SMP 8 sekarang. SMP 9-nya udah dipindah ke Ciracas. Terus teman-teman SD pada geser semua ke SMP tersebut? Kebanyakan. Tapi kalau SMP udah mulai banyak nyebar tuh, ada yang di Cikini, Percik, ada yang di SMP 1, SMP 9. Pas SMP level kebadungannya berubah dong biasanya ya. Udah mulai tipis-tipis kriminal tuh. Agak bijak. Jadi agak lebih bijak justru. Karena gini, gua nggak ngegeng. Gua kenal semua geng. Wow. Gue respect sama semua geng respect sama gue gitu. Kayak gitu. Jadi gue
ada di keributan tapi udah lain. Pasti penengah gue. Tapi gue Dari juga mana pernah jadi respeknya itu? sasaran. Nggak tahu Nggak tahu. gue. Mungkin karena gue aktif di organisasi, gue mulai OSIS kan di SMP tuh mulai OSIS, mulai olahraga gue yang pegang apa segala macam, terus juga selalu komandan upacara kalau upacara kayak gitu. Mungkin itu kali. Kayak gitu kemudian Populer sekali ya. iya kemudian kayak gitu. Tapi pernah di Gak ada pacar-pacaran sama sekali nih gue liat-liat nih SMP nih. suka-suka Naksir-naksir iya, cewek. suka-suka iya, tapi suka-suka aja. pacaran sih enggak. Gue tuh lebih kayak apa ya? Cita alam kayak gitu-gitu gue dulunya. Gue kan pramuka gue kan. Apa segala Emang macam. aktif Gua aja gitu ya? lebih seneng prestasi gue ada di kepramukaan. Kayak gitu. Menarik sekali ya. Iya. Apa yang pada Mungkin karena gue nikmati ngeliat dari babe gue keren pakai seragam, terus gue pakai pramuka. Gue pramuka gue tuh sampai berapa kali dapat pramuka terpuji gue. Untuk gue trauma Gus gue depan ya. dengar pramuka. gue tuh ini kayak babe gue persis apa logo apa segala yang kuningan paling mengkilat se Indonesia kali. Beneran se Indonesia kali. Gue setiap mau itu malam besok Sabtu nih apa latihan. Gue malam Sabtu tuh Udah mengkilap. udah memberaso tuh. Disemir, Bekas ya, bener. babe gua kan, Beraso. beraso namanya gitu. Beraso, Ini, lama sampai mengkilat banget. Oh berapa kali dapat penghargaan gua untuk itunya. Iya. Ini gesper kayak gitu. Terus ini juga gua Iya, ada bersihin. Iya, Gua kan iya. kebetulan SMP tuh berarti apa ya? Penggalang. penggalang. Ya betul. Wow. Jadi Gua sampai dikirim ke Filipina segala. dalam Sampai rangka jadi Gordonnya Sri waktu Sultan. SMP. Iya. Oh ya? Iya. Anak Komandan ajaib upacara banget gue nih, 5 Pak. kali. Joy ini 4 ajaib banget nih Joy ini. 4 kali nasional, 1 kali internasional. Internasionalnya waktu Sri Sultan Hamengkubuwono dapat, waktu itu beliau wakil presiden, dapat Bronze Award dari Kepanduan Dunia. Wow. Itu gue internasional. Karena yang datang presiden Kepanduan Dunia dan upacaranya karena beliau wakil presiden pakai pasukan istana. Jadi gue komandan upacara ada yang lucu nih. Pramuka tapi ngeluarin itu. Hormat senjata. Karena bersenjata kan mereka. Iya, bener Kita sih. enggak, memang kita tetap gini tapi hormat karena untuk Ada mereka. itunya. Oh, Pramuka tuh yang ngomong gitu ya. hormat. Aneh senjata. banget ya. Pada Indro. Kalau kita karena yang nonton banyak anak muda ya. Anak Iya. muda sekarang akan paham bahwa yang kutu buku ya kutu buku. Iya. Yang anak musik, yang olahraga, yang kerjanya mewakilin sekolah kan ada lagi tuh biasanya kan oh ini kontingen ini mesti berangkat, terus kita masih belajar, mereka jalan. Itu biasanya geng terpisah. Ini semuanya satu badan, satu manusia. Lu bayangin aja, ini yang gampang deh, yang gampang. Gue pramuka banget. Wah prestasi banget itu. Tapi gue ngerokok. Nah, kan aneh banget kan ya? Gue pernah ketemu gue sama pembina gue. Gue cuman, emang pramuka nggak boleh ngerokok ya Pak? Gue cuman gitu dong. Terus katanya dia, kata siapa? Dijalain juga. Dan ketawanya di Jambore Filipina gue. Oh iya? Ngerokok. Kan banyak orang gue terpaksa ngerokok lah udah. Kayak sama Corazon Aquino. Dulu kita di Makiling namanya di ada Los Baños ada Iya, itu iya. ini tempatnya di Los Baños. Gila banget Itu masih zamannya Marcos. Iya, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Iya, belum Ferdinand Marcos. Corazon Aquino setelahnya ya? Ya iya. Iya, Corazon Aquino ibu-ibu. Heeh. Sempat pegang. Anda nggak ada yang tahu nih. Lu tahu Corazon Aquino? Nggak ada yang tahu. Setelah Marcos, Corazon Aquino. Selalu pakai baju kuning. Iya. Iya. Orang Filipin tapi Golkar. Dulu bercandanya gitu. Iya. Bajunya kuning mulu kayak Golkar. Filipina aja ada Golkar gitu kan dulu. Iya kan bercanda zaman Dulu itu. gitu. Kalau gue SMP, kenakalan gue tuh udah mulai tipis-tipis kriminal lah. Ada nyimengnya, ada narkoboynya, ada kayak gitu. Nah, ada gue- malaknya. Gue narkoboy nggak ada. Oh, nggak nyentuh sama sekali. Semua gak alamin. Maaf Malak nih. Malak orang? Banget. Gue pernah karma, lo tau nggak karma? Anak gue lo Dipalak. malak. Bukan karma dong, Dipanggil. itu nurun itu. Kalau bapaknya malak, anaknya malak, nurun. Iya, Kalau iya. karma tuh kebalik. Nggak, artinya gini, karmanya gini. Yang mana nih? Yang mana yang malak? Yang laki Oh lah. iya kan, siapa tahu, siapa tahu. Yang Anak lu jagoan semua menurut gue. Hah? Iya, yang perempuan-perempuan juga enggak. Maksudnya, Aduh, yang perempuan yang pertama tuh yang lebih laki dari laki. iya, ini banget. Walaupun bukan LBGBT ya, tapi Iya. Ini aduh, banget, apa? gimana ada yang mau
Deketin laki. strong people gitu anak-anaknya. Tapi ini yang laki ya, yang malak. Ini yang laki yang kecil. Iya, iya. Oh. Iya. Waduh, yalah. Taunya dari mana pada itu tahu dia malak? Dipanggil. Ya Allah, makanya gue bilang karma kan, gue dulu ngelakuin, sekarang lo petik hasilnya tuh, gitu kan. Dibilangin apa? Hah? Anak ini, bapak. ini Harley ini memang suka aneh. Bahasanya baik banget ya. Dia kan Harley langsung suka bener ngelucu, nggak dia ngelucu melulu kayak gitu. Tapi juga dia kadang-kadang ya itu mungkin dia senang-senang aja lucu-lucu ya, nggak bukannya mau ini. Tapi dia sempat mengancam untuk minta ini segala. Udah lemes banget tuh, pengen kencing, pengen apa segala kayak gitu. Dulu pada kalau malaknya dapat apa? Ngambil topi, ngambil sepatu, ngambil duit? Enggak. Gua malah kayak gini. Gue punya, kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang abang-abangan kalau di penjara tuh. Oh. Jadi yang selalu ngebiayain. Nah, gue gitu. Oh. Ini ada cerita lucu, tapi entar dulu. Jadi gue kayak gitu, soto ya nih Arik. Udah, makan soto, nasi uduk. Gitu, ya. Ada beberapa yang gue gitu. Pecel gue habis. Pokoknya harus ada aja tuh barang udah. Iya. Iya. Nah, ini ceritanya nih dari situ nih, udah kelar ya, udah kawin, udah. Bini gue sempat jadi salah satu pengurus di YKAI, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Itu ketuanya Ibu Umar Wiradi Kusuma. Dia merangkap ajudannya juga nih. Suatu saat dia ke sponsor nih, lomba bayi sehat kan, ada apa lagi, itu gede-gedean kan dulu kan lo. Gitu, dikenalin lah sama sponsor ini loh, ini Bu Umar Wiradi. Ini si Anu, ini Nita. Ini ajudan saya, dia juga pegang beasiswa gitu. Ini istrinya Indro Warkop itu, yang itu pelawak, tahu kan? Oh ya, udah kenalin dia. Mengenalkan jajarannya nih, si bos ini gitu. Ini. Bu, saya sama adik kelasnya Pak Indro. Saya kenal banget Pak Indro di SD Trisula dulu. Saya orang yang selalu dipalak Bini gue nangis terus bilang terus, kamu ya Allah, kamu ternyata dulu kamu nakalnya dulu pakai malak, kamu ya Allah. Itu termasuk pas anak gue diinin kayak gitu. Itu karmamu. Kalau SMP aja kayak gitu, SMA kayak apa? SMA gimana? SMA 4. SMA 4 enggak. SMA gue OSIS banget. Kan tadi walaupun berani ya. Nilainya jelek justru kan SMA baru kelas 1 itu. Hanya kelas 1. Hanya kelas 1. Jadi pas naik sebetulnya gue ini juga nih. Pas naik kelas sebetulnya gue bisa dinaikin ke Paspal, IPA. Paspal. Target gue kan ABRI. Target gue kan AKABRI. Tadinya. Jadi gue harus IPA. Nah, begitu itu naik. Ada satu guru. Memang gue jolim banget sama dia tuh. Pernah gue sambit pakai kapur. Nyambit guru pakai kapur, preman banget Joy dah. Terus begitu. Sebetulnya tadinya gue pikir gak ketahuan, akhirnya ketahuan kan. Gue lempar anak softball, lemparannya. Iya, akurat dan keras. Iya. Kayak gitu pas dia nengok, pas gue kayak gitu. Ya pokoknya akhirnya kalau gue ke Paspal, karena itu guru Paspal, guru IPA, ABRI itu dia keluar. Oh dia keluar? Kan ribet ya, kepala sekolahnya bingung ya. Sementara dia anak sampai dipanggil berapa kali sama orang tua. Akhirnya orang tua gue bilang, dikasih lihat ada diary, babe gue tuh kebiasaan nulis diary ternyata kepada istri gue. Istrinya. Nah, di salah satu ininya dia bilang, anakku ini kelihatan banget passionnya pasti kayak bapaknya nih. Aku nggak mau. Jangan biarkan dia seperti bapaknya. Oh nggak mau? Nggak. Karena aku nggak mau kelak ya tergilas, apalagi terbawa arus. Itu dalam 2 bahasa Jawa dan Belanda. Kayak gitu. Bayangin tuh, 68 babe gue udah ngomong gitu. Saya nggak mau dia tergilas apalagi terbawa arus. Akhirnya Pak udah gue bilang sos.
sebenarnya daripada gua ngelanggar bapak gua. IPS gitu, kalau sekarang IPS, dulu SOS. Akhirnya gua sastra sosial. Iya. Dulu kan IPA, dulu FIS, SOS, sama ada dulu, bahasa ya? Jadi zaman gue Paspal, Paspal itu apa sih? pasti alam. Pasti alam. Paspal. P-nya apa? Paspal. Paspal pasti alam. Pasti. Palnya pasti alam. Pasnya Jadi apa? karena beda. Kalau pasnya aja, pasnya itu pasti itu termasuk di dalamnya bukan kimia ya. Kalau pasti alam jadi tuh ada kimia, ada sama alam. Pasti alam. Sama juga di SOS gitu, sastra sosial, sastra budaya. Oh. Nah, gue sasos. Sastra sosial. Ya kalau terakhir kan juga seperti itu, cuman pakai A. Sastra budaya tuh A. Sastra sosial tuh, gue lupa tuh B apa C, kayak gitu. Ya. IPA ini. Ya. Jadi ngambilnya itu Ribet ya zaman dulu ya. Itu pembagiannya juga kelas 2, kelas 3? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Oke. Jadi nilai kelas 1 buruk, kelas 2 sastra sosial. Terus udah baik-baik aja semuanya. Organisasi, OSIS segala macam. Tapi pernah juga ditangkap Kogar gue. Aneh-aneh. Gara-gara gak jelas banget manusia. Misain berantemnya kan dulu massal ya. Mulai massal tuh. Mulai tawuran. Mulai serang-serangan. Aku ada di tengah kayak gitu. Nah, tapi masalahnya ada yang lihat, ada yang bawa AK senjata. Hah? Itu. Senjata apa? AK-47. Ada yang lihat kayak gitu. Padahal sebetulnya enggak, pistol emang gue lihat gitu, tapi ini enggak. Tapi kan gue di tengah, orang dikenal, udah gitu gue ketua OSIS lagi, wakil ketua OSIS lagi kan waktu kelas 2 itu. Panggil gue, mail gue ke sampai tahu nggak? Gue ngalamin tuh tempeleng, dia lu ngalamin. Tapi kan Pak Dendro di tengah posisinya. Iya, tapi kan gue ada di situ. Iya, Gue harus ngaku siapa yang bawa AK. Iya. Dan ada satu hal yang paling parah gue lakuin. Kamu orang tua, orang saya udah meninggal Pak, cuma tinggal ibu. Ibu apa? Jualan nasi Pak. Ya kan catering jualan nasi kan. Iya benar juga sih. Nggak bahasa salah. Indonesianya apa? Belum ada tuh tata boga apa. Iya. Jualan nasi Pak. Kayak gitu. Besoknya gue mail lagi, ketahuan gue anak siapa. Ditempelin kamu nggak menghargai kamu, ini bapak kamu, tepok. Dulu galak banget Pak, ya Allah. Ada yang bilang katanya dulu Orde Baru apa? Ini suruh nonton Warkop. Tertawalah sebelum tertawa, dilarang. Mau bikin tertawa aja nggak boleh loh zaman dulu. Ada orang BEM yang bilang di eranya Soeharto lebih bebas. Yang gue seselin, gue dulu pernah mahasiswa kok nggak begitu gitu pikirannya gitu. Padahal negara udah maju gitu. Gitu. Gue seselin banget, aduh tahu gitu gue nggak usah sekolah dulu. Ya kan? Setara gue sama mereka. Tapi waktu SMA ngelawaknya ngelanjut. Ini kita waktu nggak panjang lagi nih sebenarnya. Terus MC gue punya Makinan. grup musik, itu pasti gue sambil ngocol. Ini belum nongol di radio ya? Kelas 3-nya gue diambil Warkop. Tapi sebetulnya nongol di radio udah. Dari SMA awalnya kelas 1 dengerin kan pada itu cerita kan? Sering suruh nemenin kalau sendirian gitu. Gue ngebayangin aja. Tapi menjadi Warkopnya banget kelas 3 SMA gue. Gue sekarang ngerti. Soalnya ada bagian dari cerita Pade selama ini yang kayak missing gitu. Gimana ceritanya orang yang tadinya cuma jadi pendengar dan datang dan nemenin bisa dengan mudah masuk ke Warkop. Ternyata belakangnya adalah emang udah sering MC, emang sering bermusik, emang sering ngelawak. Gue SMA kelas 1 drama kelas 2 itu karena Warkop kan top banget dulu. Gue dibilang Warkop, gue ada berdua nih. Dan ini bukan topnya bukan top level sekarang ya, masih top pada zaman masih top lokal kali. Masih lokal, masih Jakarta. Masih radio lah. Warkopnya. Ya. Nah gue berdua nih, gue ada namanya Ansori. Ada gue nyanyi lucu, apa bercandaan apa segala macam kayak gitu. Ngikutin Warkop. Itu gue dibilang Warkopnya SMA 4. Oh. Sampai aku Warkop beneran tuh. Hebat ya. Iya. Hebat. Pasti ada rasa bangga dong. Dari label, ini Warkopnya SMA 4 sampai masuk Warkop. Warkop kayak gitu, bangga banget. Iya. Bangga banget. Waktu itu dan yang gue bikin bangga banget ada suatu saat Lebaran. Itu Lebaran malamnya, malam takbirannya itu malam Jumat. Jadi pas Warkop. Kita siaran. Dan itu nggak tahu kenapa lagi lucu banget tuh masalah. Waktu itu lagi banjir kiriman, kita bilang kalau gua jadi gubernur mau gua
gampang gua kirim balik aja, gua bilang kayak gitu ya, masukin plastik tuh banjir, kirimin balik lagi ke Bogor gitu, gitu lucu banget tuh dulu, pokoknya lucu banget. Nah akhirnya ketemulah gua sama keluarga kan, waktu itu banyak kayak gitu. Itu anak muda kan dulu kan yang ngomongin pasti ngomongin warkop, dan mereka ngomongin dan nggak kenal gue. Oh iya? Iya, dia ngomong gua warkop, bangganya minta ampun. Iya, karena lu kayak ada orang ngomongin lu tapi nggak tahu bahwa itu gue lu gitu. ya. Waduh, bangganya gitu. Aku inget banget itu. Di kumpulan keluarga kebetulan nggak tahu kenapa ngumpul tuh keluarga besar. Ya itu ada kayak arisan gitulah tapi lebaran. Lu dengerin nggak semalam gitu? Iya dengerin, gua kayak gitu. Wah, gila gitu. Pak Dendro sebenarnya waktu habis nih. Kan tinggal lo edit aja. Iya juga sih, tapi kan terbatas lah. Iya. Cerita masih bisa panjang, tapi gue mau tutup. Dan gue mau tutup dengan pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, dari cerita ini, karena kelihatannya akan banyak nih, tapi yang jadi pahlawannya Pak De waktu masa kecil tuh siapa? Bapak kah? Bapak ya? Babe gue. Bapak ya? Ya kelihatan. Babe gue dan sekelilingnya. Oleh karena itu kalau lo ke rumah gue, itu lo akan lihat foto-foto yang aneh. Kenapa? Karena gue hanya gue pajang foto Presiden Soekarno, Hamengkubuwono, Gus Dur, Jokowi, dikawal sama Ali Sadikin dan Hugeng. Nggak ada foto gue? Nggak ada. Bahkan foto babe gue nggak ada. Gue kirim deh ntar. Oh iya ya? Iya. Aku Itu sosok-sosok yang penting juga soalnya. Di tengah Garuda. Karena bagi kami, pahlawan kami itu adalah Pak De Indro. Kami punya token of appreciation. Ada. Ya, mau berterima kasih karena nggak tahu ya, biasanya bintang tamu tuh nggak pernah sadar bahwa dia tuh sebenarnya pahlawan. Bintang tamu kayak Pak De Indro, ini pahlawannya anak-anak. Kalau Pak De Indro jelas karena pengawas. Tapi kan kehadirannya kan membuat orang jadi pada nonton nih. Jadi pada nonton. Tapi sebetulnya aku pengen lurusin dulu. Pengawas sebetulnya aku tidak secara fungsional sebagai pengawas. Karena aku punya keyakinan kerja sosial seperti ini pasti diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Aku hanya kepengen memberi semangat pada mereka sebetulnya. Sebetulnya lebih kepada itu. Karena aku yakin benar mereka akan kerja dengan benar-benar nggak usah diawasin pun akan hebat. Enggak, tapi kalau Raka mesti diawasin Pak De Indro. Kalau ngacun tadi. Tapi gue yakin. Buktinya apa? Gue khawatir bener pandemi ternyata kita bisa. Justru yang kita cita-citain dulu baru terwujudnya pas pandemi dengan beberapa kota bisa kita raih. Berkat diawasi ini juga, ini dari Lotus Archie untuk Pak De Indro juga sebuah penghargaan. Terima kasih, nih silakan dibawa pulang untuk dipajang di samping mukanya Pak Jokowi tadi. Jadi ada Pak Jokowi, ada Gus Dur, ada emas. Terima kasih Lotus Archie. Iya, dan untuk yang nonton terima kasih banyak. Sorry mesti dipotong karena waktu kami memproduksi ini waktu mepet-mepet ke sebuah perhelatan akbar di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, lu bisa terlibat juga dalam Golden Hearted Heroes kalau lu adalah pahlawan berhati mulia yang kami cari. Bisa ada banyak cara untuk membantu. Pertama-tama lu beli emas di official store-nya Lotus Archie di Tokopedia, itu udah langsung menyumbang dalam periode 2 bulan ini. Lu bisa nyumbang langsung juga, bisa ke Lotus Archie, dan nanti akan ada token of appreciation dari Lotus Archie-nya. Dan ada tagar yang juga bisa diramaikan, yaitu hashtag Golden Hearted Heroes, yang ketika akumulasinya jadi makin tinggi, ada nilai sumbangan juga yang akan diberikan. Kami akan hadir kembali di minggu depan dengan bintang tamu lagi, dinantikan aja. Tapi sekali lagi Pak Dendro, terima kasih banyak udah hadir ke sini. Terima kasih. Dan juga untuk yang nyari informasi tentang Pita Kuning, website kami adalah pitakuning.org.id, di Twitter kami adalah @pitakuning, di Instagram dan TikTok @pita_kuning, di Facebook Pita Kuning, di YouTube tentunya Pita Kuning. Terima kasih banyak dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye.